perang tidak selalu dimulai dengan dentuman senjata. Kadang ia datang dalam bentuk warna di atas kanvas, nada musik yang dimainkan di gedung konser, atau esai sastra yang dibaca diam-diam oleh segelintir intelektual. Perang Dingin adalah contoh paling telanjang tentang bagaimana kekuasaan belajar bertarung tanpa medan tempur fisik. Tidak ada tank yang saling berhadapan, tidak ada parit yang digali, tetapi dunia hidup dalam ketegangan selama puluhan tahun. Ini adalah perang yang bekerja di bawah sadar. Perang yang menyasar cara manusia membayangkan kebebasan, menafsirkan kemajuan, dan mempercayai masa depan. Disinilah seni memainkan peran sentral. Seni bukan sekedar refleksi zaman, melainkan alat aktif yang membentuk zaman itu sendiri. Galeri seni, museum, festival sastra, dan majalah kebudayaan berubah menjadi arena konflik ideologi. Seni tidak berdiri netral, ia direkrut, diarahkan, bahkan dimanipulasi. Dan seperti semua alat kekuasaan, seni juga melahirkan perlawanan, sunyi, terselubung, tetapi membandel. Video ini bukan kisah romantik tentang seniman jenius yang berkarya dalam kesendirian. Ini adalah cerita tentang bagaimana estetika, ideologi, dan kekuasaan saling mencengkram, serta bagaimana di sela-sela cengkraman itu muncul upaya manusia untuk tetap jujur pada kegelisahannya. Bersama Bom Seni, mari kita menilik sejenak bagaimana seni berdansa di antara dua negara yang sedang bersitegang. Di tengah kabut es yang membeku di perbatasan dunia, Perang Dingin lahir seperti singa yang mengaum pelan, bukan dengan ledakan bom, tapi hembusan nafas ideologi yang membara. Tahun 1945, ketika debu Hiroshima masih beterbangan, dua raksasa bangkit. Barat dengan bendera kebebasan individual, dan Timur dengan janji kesetaraan kolektif. Seni rupa, sang penyanyi bisu sejarah, ikut terjerat dalam pusara itu, bukan sebagai korban pasif, melainkan pejuang garis depan. Kuas mereka menjadi senjata, kanvas menjadi medan perang, dan warna-warna menjadi darah yang tumpah untuk semangat perlawanan. Kisah ini mengalir seperti sungai yang membelah benua, dari New York yang gemerlap hingga Moskow yang kelabu, di mana setiap goresan adalah jeritan kebebasan dan setiap patung adalah tinju yang terkepal. Bayangkan, di reruntuhan Eropa pasca Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat, sang elang kapitalis, menyadari kekuatan lunak seni sebagai rudal propaganda. Tahun 1947, CIA diam-diam mendanai abstrak ekspresionisme melalui Congress for Cultural Freedom, sebuah jaringan rahasia yang menyamarkan tangan besi di balik sarung tangan sutra. Jackson Pollock, sang penari liar di atas kanvas, menjadi simbol utama. Drippingnya yang kacau, noda cat hitam merah yang beterbangan seperti darah korban tirani adalah perlawanan puitis terhadap rigiditas Soviet. Setiap tetesan adalah dentuman jazz yang menolak simfoni Stalin. Bebas, tak terkendali, individual. Pollock bukan sekedar pelukis, ia adalah pemberontak yang menari di atas puing-puing dogma, mengibarkan bendera abstraksi sebagai benteng melawan realisme sosialis yang membelenggu jiwa. Di sisi lain samudra, Uni Soviet menjawab dengan raungan yang sama gigih. Realisme sosialis, doktrin seni resmi sejak 1930-an, mencapai puncaknya di era Khrushchev. Vera Mukhina dengan patung pekerja dan petani Kolhoks yang menjulang di pintu masuk Moskow Expo adalah manifesto batu karang. Tubuh perempuan dan lelaki itu, otot mengencang memegang palu dan sabit, adalah semangat perlawanan terhadap dekadensi Barat. Mereka bukan boneka, mereka adalah raksasa yang menantang bom atom dengan keringat proletar, menolak abstraksi sebagai kabut borjuis yang menyembunyikan ketidakadilan. Mukhina melukis visi utopia di besi dan beton, di mana setiap garis adalah sumpah setia pada revolusi menentang individualisme yang memecah belah massa.
Kisah ini mengalir ke tahun 1950-an ketika pameran menjadi arena gladiator. Di barat, The Museum of Modern Art menjadi markas perlawanan, didukung dana CIA untuk memamerkan karya-karya Mark Rothko dan Willem de Kooning. Rothko's Color Fields, lautan merah dan hitam yang bergolak seperti lautan amarah, adalah meditasi diam yang menjerit. Mereka menolak narasi Soviet yang kaku, menawarkan ruang kosong di mana jiwa bebas bernafas. De Kooning dengan Woman Eye, wajah perempuan yang garang dan terdistorsi, adalah serangan balik terhadap citra perempuan Soviet yang sempurna tapi steril. Ini adalah perlawanan liar, seni barat sebagai jeritan eksistensial melawan mesin negara, di mana setiap sapuan kuas adalah peluru yang menembus tirai besi. Sementara itu, di blok timur, perlawanan seni adalah simfoni kolektif. Arkady Plastov melukis petani di ladang gandum emas, The Harvest, di mana tangan-tangan kasar memetik buah bumi sebagai simbol kemenangan atas imperialisme. Warna kuning cerah itu bukan sekedar pigmen, ia adalah api revolusi yang membakar bayang-bayang kapitalisme. Di Polandia, meski di bawah bayangan jalinan Warsawa, seniman seperti Thaddeus Kantor menyusupkan perlawanan halus melalui teater happenings yang absurd, tapi akarnya tetap pada realisme yang menantang Barat. Soviet menjawab dengan biennale seni resmi, di mana patung-patung raksasa seperti Motherland Calls di Volgograd oleh Yevgeny Vuchetich adalah panggilan perang puitis. Seorang ibu yang merentangkan lengan memanggil anak-anaknya melawan fasisme Barat yang disamarkan sebagai kebebasan. Di Barat, pop art muncul sebagai evolusi perlawanan. Andy Warhol dengan kaleng Campbell's Soup adalah sindiran tajam terhadap konsumsi borjuis, tapi justru menjadi senjata anti-Soviet. Lihat, kebebasan kami bahkan mengejek dirinya sendiri. Ini adalah perlawanan ironis, di mana seni menolak keseragaman dengan ledakan warna neon. Robert Rauschenberg dengan Monogram, kambing berbulu putih di atas ban banjir cat, adalah manifestasi kekacauan kapitalis yang mengejek rapihnya traktor Soviet di lukisan propaganda. Di timur, Khrushchev membuka celah sedikit. Pameran Manege 1962 menjadi medan perang seni. Seniman seperti Eric Bulatov menyelinapkan simbolisme halus, tapi realisme tetap raja. Alexander Deyinka dengan atlet-atlet berototnya, Future Pilots, adalah visi masa depan yang menantang dekadensi Barat. Tubuh muda yang terbang tinggi, simbol semangat Soviet yang tak terkalahkan. Ini bukan kepatuhan buta, ini perlawanan penuh gairah, di mana seni menjadi jembatan ke utopia, menolak abstraksi sebagai pelarian pengejut. Puncak cerita menggelora di era Brezhnev dan Detente. Space Race menjadi kanvas baru. Soviet dengan lukisan kosmonot Yuri Gagarin oleh Viktor Koretsky, wajah gagah di angkasa, adalah kemenangan proletar atas superioritas Barat. Warna biru kosmos itu adalah darah perlawanan, menjawab Apollo 11 dengan roket Soyuz yang digambarkan sebagai sayap burung Phoenix. Di Barat, seni konseptual Helen Frankenthaler dengan soak stains-nya yang mengalir bebas adalah balasan. Kami tak perlu narasi heroik, kami punya lautan emosi yang tak terukur. Feminist art Barat seperti Judy Chicago's The Dinner Party menjadi serangan ganda, melawan patriarki Soviet dan kapitalis. Piring-piring keramik berbentuk vagina adalah jeritan perlawanan perempuan, menantang citra pekerja wanita Soviet yang idealis tapi dibelenggu. Sementara di Jerman Timur, seniman seperti Willy Sitte melukis buruh wanita dengan dada terbuka, simbol kekuatan kolektif yang gigih melawan imperialisme NATO. Klimaks naratif ini pecah di era Brezhnev dan Detente. Grafiti Soviet bawah tanah seperti karya Oleg Vasiliev mulai meresap, campuran realisme dan abstraksi sebagai bisikan perubahan. Di Barat, Jean-Michel Basquiat dengan tengkorak dan mahkota durinya adalah jeritan rasial dan anti-kapitalis yang justru memperkuat narasi kebebasan. Tirai besi mulai retak, tapi seni telah menoreh legenda. Perlawanan bukan monopoli satu pihak.
Ketika Berlin Wall runtuh 1989, seni rupa berdiri sebagai saksi bisu. Karya-karya Christo dan Jean-Claude yang membungkus gedung Reichstag adalah pelukan akhir perlawanan Barat. Kain kuning yang mengalir seperti sungai damai resapi kepulang perlawanan Barat. Di Rusia pasca Soviet, Ilya Kabakov dengan instalasi apartemennya yang penuh kenangan merefleksikan luka perlawanan Timur yang tak pernah pudar. Sungai ini mengalir hingga kini, mengingatkan bahwa seni rupa dalam Perang Dingin bukan alat kekuasaan semata, melainkan nyala api perlawanan dari kedua tepi. Barat dengan kebebasan liarnya, Timur dengan visi kolektifnya, keduanya menari dalam badai ide, meninggalkan kanvas dunia yang berlumur warna pemberontakan. Di setiap goresan, semangat itu hidup, tak terkalahkan dan abadi. Kisah seni dalam Perang Dingin menunjukkan satu hal penting. Seni tidak pernah sepenuhnya netral. Ia bisa menjadi alat kekuasaan, simbol ideologi, atau medium perlawanan. Pertanyaan hari ini bukanlah apakah seni itu politis, tetapi siapa yang mengontrol narasi di baliknya. Dengan memahami sejarah ini, kita belajar melihat karya seni bukan hanya sebagai objek estetis, tetapi sebagai bagian dari konflik ideologi dan kekuasaan yang membentuk dunia modern.